Assalamualaikum, ketemu lagi bersama kita di channel yang pertama ada Lisa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Hai, Assalamualaikum, ketemu lagi di channel aku, Emma Pratama Adelisa. Jangan lupa buat kalian yang baru nemuin channel aku di subscribe dulu ya. Dan juga jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan setiap aku upload video terbaru ya. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau share lagi aktivitas aku. Hari ini aku mau bikin kue kering ya. Nah ini aku mau bikin satu adonan aja, tapi nanti aku bikin bermacam-macam variasi dan model ya teman-teman dari satu adonan ini. Ntar aku langsung bikin 1 kilo pakai mixer ini ya teman-teman. Nah di sini aku pakai Blue Band Cake and Cookies ini 700 gram, terus gula halusnya 200 gram. Nah ini kita campur dulu. Kalau udah tercampur tar si gula dan si Blue Bandnya. Nah baru kita masukin telurnya ya. Ini kuningnya aja aku pakai 6 butir. Nah ini udah tercampur, baru deh kita masukin susunya. Ini aku pakai 1 saset yang kecil atau 3 sendok makan. Terus aku pakai juga tepung maizena 150 gram aja. Nah baru deh kita masukin terakhir si tepungnya. Aku pakai yang protein sedang yang segitiga biru ya. Kalau misalnya kalian mau pakai kunci biru, protein yang rendah boleh juga. Karena tahun lalu aku udah bikin yang pakai kunci biru. Kali ini aku mau bikin yang versi segitiga biru ya. Jadi menurut aku kalau segitiga biru itu dia lebih crunchy-nya lebih awet ya teman-teman. Oke, nah ini udah jadi, tadi udah tercampur rata. Kalau pakai mixer itu enak banget. Nah adonan pertama ini aku bikin palm cheese cookies ya teman-teman. Itu tadi tinggal dibulatin aja, dikasih keju, terus diaduk-aduk di gula palem ya. Nah dan ini adonan keduanya, ini juga sama bentuknya, ini masih bulat kayak gini ya teman-teman. Nah ini aku dibantuin sama Bapak Adel ya buatnya. Nah kalau misalnya belum sempat dibikin semua, ini adonannya bisa dibungkus dulu kayak gini ya. Jadi biar dia itu nggak ngeras ya. Atau bisa juga dimasukin di kulkas. Yang penting tutupnya ini rapat, diplastikin kayak gini ya teman-teman. Besok-besok kalau udah sempat baru deh dilanjut lagi. Biasanya aku kayak gitu ya teman-teman. Tahun lalu aku juga bikin kue kering. Nah tahun ini juga aku bikin. Tapi ini aku bikinnya itu bukan untuk lebaran ya teman-teman. Tapi ini aku mau bikin untuk dimakan sendiri aja. Karena lebaran kali ini insya Allah aku mudik ya teman-teman. Nah jadi ya ini untuk dimakan-makan sama bocil aku ya kan, sambil santai di rumah. Nah terus ini tadi udah aku didihkan air ya. Ini untuk adonan kue kering yang kedua, udah mendidih airnya. Terus ini si coklat batangnya ini kita lelehin ya teman-teman. Ini nggak usah dimasak di atas kompor lagi, kayak gini aja udah di air mendidih gini. Di bawahnya kan air mendidih tuh, jadi nanti dia meleleh dengan sendirinya ya. Nah ini yang tadi yang adonan kedua langsung aja dicelup ke sini. Ini itu harus gersep banget karena kalau lama dia nanti bakal jadi keras gitu untuk si coklat yang udah dicairkannya ini. Jadi benar-benar harus gesep. Nah yang ini aku taburin di meses lagi, jadi dibikin kayak bentuk rambutan gitu ya teman-teman. Nah yang satunya ini Bapak Adel bikin yang dikasih sama sprinkle maksudnya. Nah sprinkle kan baju ya teman-teman. Nah oke. Maklum ya teman-teman. Di sini tuh panas banget, udah gitu puasa gini ya, Masya Allah nggak terasa ya teman-teman. Tapi ya bentar lagi kita bakal ditinggalin sama bulan Ramadan, dan nggak lama lagi, tinggal hitungan hari udah mau lebaran. Persiapan teman-teman kayak gimana nih teman-teman? Kalau aku sih nggak ada siap-siap yang kayak gimana. Aku juga nggak ada masak ya lebaran ini karena kan aku nggak di rumah ya teman-teman. Jadi aku cuman bikin kue kering ini aja ya. Dan aku juga tuh nggak ada beli-beli sama sekali untuk kue kering. Nah ini tuh adonannya benar-benar crunchy banget. Ini hasilnya guys. Kita bisa lihat, mau lihat isinya. Ini renyah banget. Walaupun kita nggak punya gigi ya, ompong. Sudah nggak perlu digigit ini. Enggak. Jadi untuk bapak saya ini bisa nih karena dia ompong. Bisa dia ini makan begini ya.
Oke, seperti yang kalian dengar tadi itu real tasty dari suami sendiri, dan ini benar-benar memang sih ini tuh benar-benar crunchy di mulut, itu dia langsung kayak hancur gitu loh teman-teman kalau dimakan. Nah, ini udah jadi yang untuk bola-bola sprinkle sama yang rambutan ini ya teman-teman. Lanjut ini untuk adonan yang ketiga. Yang ini adonannya aku pipihkan rolling pin kayak gini. Terus tadi aku kasihin choco chip ya teman-teman untuk adonannya. Ini aku bentuk sama yang cetakan love kayak gini. Ini aku bikinnya tuh yang simple-simple aja sih ya teman-teman. Yang pasti yang orang rumah itu udah jelas suka ya kan. Nah, ini aku mau kasihin sama Nutella di tengahnya. Nah, terus aku timpa lagi sama adonan cookiesnya ya. Jadi dia itu di dalamnya tuh kayak ada coklatnya, terus nanti pas digigit itu dia ada apa namanya itu choco chipnya, jadi itu krenyes gitu loh teman-teman. Nah, lanjut lagi nih sambil nunggu yang tadi. Nah, ini aku juga bikin adonan untuk selanjutnya. Nah, ini kesukaan Papa Del, putri salju. Ini sih gampang ya teman-teman, gak dicampur apa-apa lagi, tinggal dibentuk aja. Nah, terus ini kita masukin juga nih putri saljunya di bawah. By the way, jangan salvo sama cetakan aku yang di bawah itu, karena itu cetakan pizza, aku belum sempat beli ya. Yang untuk cetakan loyang kayak gini lagi, jadi aku pakai yang ada aja ya. Nah, ini dia untuk yang isinya Nutella tadi. Ini benar-benar crunchy banget dan nyoklat banget. Ini enak banget, simple tapi nggak bikin enak pastinya. Nah, dan ini yang putri salju tadi aku naikin juga ya di atas teman-teman. Ini lumayan jadi banyak. Nah, kalau udah selesai, ini pas masih panas langsung aja dibalurin di gula halus ya teman-teman. Ya, aku pakai gula halus yang dingin biar lebih enak gitu ya kan. Putri salju itu kan dia enaknya dingin gitu ya teman-teman gulanya. Tapi kalau mau pakai yang nggak dingin juga boleh. Nah, yang ini juga sama, ini adonannya tinggal dipipihkan, terus aku isi sama wafer dibentuk gitu, ditutupin seluruh bagian wafernya. Ini boleh mau pakai wafer jenis apa aja lah ya kalian ya. Nah, terus itu tinggal dipotong-potong deh ya kayak gini, sembarang aja mau potongnya tuh besar atau kecil, pokoknya suka-suka kalian aja ya. By the way, ini aku juga motongnya nggak rata ya tuh. Nah, sebelum di oven ini kita oles dulu sama kuning telur ya, karena aku nggak ada ini apa namanya tuh pewarna makanan yang kuning atau orange, jadi ini aku kasih yang warna pink biar agak warnanya itu ada sedikit gitu ya, soalnya kuning telurnya itu dia kurang cerah gitu ya teman-teman warnanya. Nah, ini kita olesin di atas, terus bagian atasnya ini aku kasih hias sama biji wijen. Kebetulan masih ada biji wijen aku di rumah, atau kalau mau dikasih keju parut gitu juga enak banget. Nah, ini aku panggangnya sebentar aja di suhu 150 derajat api atas bawah selama 20 menit atau sampai 25 menit ya teman-teman, tergantung kue dan tergantung si ovennya masing-masing ya, suhunya, kapasitasnya. Nah, ini aku pakai oven Mito Fantasi ya teman-teman, yang MO 888 yang 33 liter ya kapasitasnya. Next, ini tadi untuk si Nissin crispy-nya aku chopper juga, aku halusin ya, mau pakai blender juga boleh. Terus di adonannya itu tadi aku campurin sedikit Nissinnya, si crispy-nya ini, sama sebelum di oven itu tadi dia kita balur lagi dengan buliran crispy-nya ya. Nah, ini setelah jadi kayak gini terus kita tambahin lagi deh yang Nissin yang udah dihancurin tadi. Yang ini tuh dia benar-benar favorit aku banget, karena itu dia rasanya itu dia crunchy dan juga nggak enek ya teman-teman. Rasanya itu gurih ya kalau yang ada crispy-nya itu. Nah, kalau yang lain-lain ini tuh dia ada yang manis, ada yang sedang-sedang. Nah, ini dia ke-6 macam kue. Aku sebenarnya sih 7 ya. Ada yang sama rambutan itu juga, cuman udah sold out duluan bestie. Biasa ya, bocil aku itu paling suka sama yang bola-bola yang ada coklatnya itu loh teman-teman. Nah, ini cuman aku taruh di toples ini aja ya biar nggak banyak toples aku keluar, karena ini lumayan besar juga tempatnya ya teman-teman. Kalau di toples itu jadi udah deh aku taruh di situ aja. Next, lanjut lagi. Ini nih kita, karena aku tadi lagi nggak masak ya teman-teman, udah capek bikin kue kering. Sebenarnya sih bikin kue kering itu seru ya, memang sih agak capek, tapi puas aja gitu ya dengan hasil kita sendiri. Walaupun aku bikinnya nggak banyak, karena memang untuk cuma dimakan sendiri aja ya teman-teman. Nah, ini kita mau ngabuburit di sini. Ini kita mau bukber di sini nih teman-teman ya. Mumpung ini tuh masih suasana Ramadan. Ini aku di rumah makan dekat apa ini? Dekat sawah-sawah. Ini tuh
benar-benar viewsnya bagus banget ya teman-teman tuh. Cuman mungkin nggak banyak yang tahu di sini atau gimana ya, karena ini tuh mungkin aja kebetulan lagi sepi atau gimana ya. Tapi enak banget sih, ini tuh asli suasananya. Nah, dan ini tuh udah mulai mau senja ya teman-teman tuh. Nah, ini kita ambil yang di gazebo-nya, yang di pinggir kolamnya. Jadi dia itu ada juga yang di dalam, di lantai bawah, lantai 2 dan lantai 3. Lebih seru di sini sih ya, karena langsung di dekat air, terus pinggirnya itu langsung dekat sawah. Ini tuh kita sekalian untuk survei karena Bapak Adel lagi cari tempat untuk buka bersama sama teman-temannya satu kantor. Jadi ini dia buka bersamanya dengan aku duluan ya teman-teman, sama anak-anaknya di sini. Sekalian tanya-tanya juga untuk menunya berapa orang gitu ya kan, untuk harga-harganya. Karena dia bakal bukanya itu satu kantor di sini, mungkin lusa. Nah, jadi kita survei duluan ke sini ya sambil tanya-tanya gitu. Menurut aku sih ini tempatnya lumayan lah ya teman-teman ya. Karena kalau di Unaha sini tuh dia kurang banyak untuk yang kayak gini-gininya gitu loh. Ini kan dia bagus ya, explore-nya itu di luar gitu kan. Nggak bosan lah ya kalau kayak di dalam-dalam terus gitu ya kan. Nah, dan ini aku tadi pesan sinongge, atau kalau di mana? Di ini tuh namanya kapurung ya teman-teman. Ini kayak buatan mama aku karena dia ikannya dipisah. Nah, kalau di Goa biasanya kalau bikin kapurung itu ada juga yang ikannya itu disuir-suir gitu loh, dicampur di kuahnya. Nah, kalau ini dia persis kayak mama aku bikin ya. Ini enak banget. Nah, dan ini tuh kita bentar lagi ya masih nunggu orang azan. Karena ini masih kurang 10 menit apa 5 menit gitu ya teman-teman. Nah, itu Bapak Adel sambil ngepep juga. Ini kalau pep sih aman ya teman-teman. Kalau kena anak kecil nggak kayak rokok gitu, asapnya kan bahaya. Dan ini alhamdulillah udah buka. Di sini tuh udah sepaketnya tuh udah sama dikasih kayak takjil gorengan gitu, sama apa ya tadi tuh, buah-buah gitu ya teman-teman. Nah, itu tadi Bapak Adel langsung aja gulung-gulung untuk apa namanya ini, sagunya ya teman-teman. Nih enak banget ini tuh, disiram sama kuah yang ikannya itu, sama dipakein sayur kayak gini nih teman-teman ya. Makannya mungkin kalian ada yang ngeliat, ada yang nggak pernah makan, atau mungkin nggak bisa makan ini, karena ini ada juga orang yang kadang nggak bisa makan ya teman-teman, karena dia kan lembek-lembek gitu. Jadi katanya tuh kadang-kadang yang nggak bisa makan tuh nggak bisa masuk gitu ya di tenggorokan. Ini aku suka banget sih karena segar gitu ya kan. Nah, ini anak aku tadi cuman aku pesanin soto ayam aja. Nggak apa-apa itu nak. Tuh. Bisa liatin ya? Iya. Ini kuahnya segar banget. Apa ini? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke teman-teman, alhamdulillah ini kita udah buka puasa dan ini kita saatnya mau next lagi ya teman-teman. Nah, ini sebelum pulang tadi bocil aku mau minta difotoin di sini, katanya ini tuh dia musolahnya ya teman-teman. Jadi ya udah deh ya, kita tangkringin dia sebentar di situ terus difoto-foto. Nah, ini tuh lagi sepi. Tadi ada beberapa gazebo aja ya gitu ya. Ada juga yang makan di dalam sih teman-teman. Nah, lanjut ini tadi kita naik ayunan sebentar si bocil. Baru ini aku pulang. Nah, pas Bapak Adel besoknya ke sana itu katanya lagi rame gitu loh yang buka bersama. Kalau yang pas aku ini tuh nggak seberapa rame ya, tapi enak sih suasananya. Nah, pokoknya ini rekomen lah buat kalian teman-teman mungkin yang mau ngumpul-ngumpul bareng, mau buka bersama, atau mungkin mau ada acara apa gitu di sini. Ini cocok banget ya suasananya, apalagi kalau malam gini bagus banget. Nah, dan ini kita lanjut ya teman-teman. By the way, ini tuh yang videoin aku mas-mas yang dari tadi itu ya. Dari awal itu dia bener-bener apa ya, pelayannya itu bagus banget. Dan ini dia yang tawarin, mau aku yang videoin ke mbak, bilangnya oh boleh dong mas, dengan senang hati ya kan. Jadi ini tuh dia yang videoin ya teman-teman. Jadi tinggal kitanya aja lagi ya kan, kalau udah kayak gitu ada orang baik, tinggal kita aja lagi yang ngerti-ngerti dan paham-paham lah ya. Oke, dan ini kita lanjut lagi. Ini aku mau jalan ke Kendari ya teman-teman. Nah, jadi tadi dari situ kita langsung cus lagi ya, ini mau ke Kendari. Ini tuh Bapak Adel mau ada urusan gitu, jadi aku bilang aku mau ikut deh ya sekalian gitu ya kan. Nah, terus Bapak Adel bilang oh iya kan hari itu ada tiket karcis gitu loh, bukan karcis sih, apa namanya itu loh yang tiket-tiket itu. Abis main kan waktu itu aku ke mall Kendari sini, itu pas masih buka baru pertama kali ya teman-teman.
di time zone-nya itu tuh belum ada untuk tukaran tiketnya itu, karena dia masih baru buka banget, pas masih berapa minggu ya, 4 minggu buka gitu kali ya aku kesananya pas habis tahun baru kalau nggak salah. Nah sekarang ini udah rame banget di Park Mall Kendari ini. Tuh lihat deh, parkirannya benar-benar penuh banget ya teman-teman nih. Mobil-mobil, ya ampun, ini orang mungkin pada sibuk cari baju lebaran ya. Nah kalau aku sih kesini tuh bukan mau cari baju lebaran ya teman-teman, cuma mau temanin bocil aku main aja. Oke deh teman-teman, segini dulu ya video dari aku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Assalamualaikum, see you di next video, bye bye.